Shalom kasih Kristus. Senang saya dapat menyapa kembali saudara melalui renungan hari ini. Dimanapun kita berada, tetap jaga hati dan pikiran kita jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan, agar ucapan yang kita lontarkan merupakan perkataan berkat bagi orang sekitar kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Jadikan hidup rohani kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terus menghiasi hati pikiran kami, sehingga tindakan yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau harapkan, seperti dikatakan dalam kebenaran firman-Mu, di mana hidup kami senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Bahwa kami dalam hidup ini senantiasa mengatakan satu perkataan yang membangun, perkataan yang bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perkataan negatif. Amsal 25 ayat 11 demikian firman Tuhan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kekasih Kristus, pernahkah kita menjumpai orang non-Kristen yang tidak menyukai orang yang mengaku diri beriman pada Yesus? Mungkin kita bertanya, mengapa sikap mereka demikian? Jangan-jangan bila kita telisik lebih dalam lagi, letak kesalahannya mungkin bukan pada orang non-Kristen, melainkan pada orang Kristen itu sendiri. Keluhan utama non-Kristen terkait dengan cara bagaimana sejumlah orang Kristen bersikap terhadap mereka yang belum percaya. Orang yang belum percaya cenderung menganggap orang Kristen sebagai orang yang munafik, suka menghakimi, kasar, dan tidak menunjukkan kasih kepada orang-orang yang berada dengan mereka. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah sikap kita seperti demikian, yaitu berpikir negatif sehingga mengucapkan perkataan negatif juga? Kata-kata yang diucapkan orang sebenarnya menggambarkan orang itu, bukan kita. Terkadang ketika seseorang itu terluka, dia akan melampiaskan kepada kita dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan. Semua orang pernah melakukannya, dan itu mungkin termasuk kita juga. Apakah kita mau menjadi orang percaya yang munafik, yang suka berkata kasar, menghakimi, menghina, memaki-maki, dan sebagainya, sehingga membuat orang bersedih, bahkan terluka hatinya? Hal yang harus diingat oleh kita bahwa luka yang dihasilkan dari sebuah perkataan itu bisa membekas untuk waktu yang lama dan menghasilkan trauma yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Belum lagi kalau ucapan itu benar-benar menyentuh hal yang sensitif bagi orang yang bersangkutan, bisa-bisa justru memicu pertengkaran. Begitu besar pengaruh kata-kata negatif, dan itu dapat mengandung kebencian. Terkadang kebencian itu muncul tidak lagi berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan, bahkan tidak beralasan. Kata-kata demikian sangat merusak atau menghancurkan, menggerogoti daya hidup yang ada pada diri seseorang. Kasih Kristus, bila hati dan pikiran kita dipenuhi dengan persoalan atau masalah, apalagi persoalan dan masalah yang terjadi begitu sangat menekan, alangkah baiknya kita dapat menahan perkataan, apalagi mengambil keputusan, karena dikhawatirkan akan keluar perkataan atau kata-kata negatif. Selama ini, sudahkah kita mewaspadai apa yang keluar dari mulut kita? Mungkin kita tidak sadar dengan kata-kata yang negatif, kita didekatkan dengan kutuk atau kegagalan. Mari kita membiasakan diri dengan menjadi berkat, dan marilah kita mengatakan hal-hal yang positif, yang membangun semangat dan kehidupan orang lain. Kata-kata negatif yang menyakitkan, bahkan perkataan yang sangat tajam dan jahat, biasanya berasal dari orang yang sakit hati atau yang merasa dirinya tidak aman. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang perkataannya sangat menusuk dan tajam, bahkan kata-katanya selalu negatif? Janganlah kita biarkan atau menjauhi orang tersebut, tetapi kita harus mendekati, berdoa untuknya, dan pikirkan bagaimana kita dapat membantunya untuk keluar dari sakit hatinya. Kekasih Kristus, bila kita cenderung dan selalu menyampaikan kata-kata negatif, kemungkinan kita memiliki hati dan pikiran yang belum beres.
Perkataan negatif adalah ucapan kata-kata yang menajiskan. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Menajiskan yang dimaksud Tuhan Yesus bukan jenis atau mutu makanan kita, bukan juga keadaan tangan kita, melainkan karena perkataan yang kita ucapkan dari hati yang tidak kudus, sehingga menodai jiwa dengan kenajisan moral. Dengan demikian, mulutlah yang membawa kita ke dalam dosa. Tercatat dalam Pengkhotbah 5 ayat 5. Maka penting sekali kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Karena melalui ini semua, pikiran dan hati kita yang merupakan wadah atau perbendaharaan dari setiap apa yang kita katakan dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan benar, di mana hidup kita terhindar dari perkataan negatif yang keluar dari mulut kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan hari ini mengubahkan kehidupan rohani kami, sehingga rohani kami semakin terus dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan. Hati pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami katakan adalah satu kata-kata yang dapat membangun, menguatkan, bahkan memberikan kehidupan bagi orang yang ada di sekitar kami. Bukan perkataan negatif sehingga membuat orang menjadi sakit hati, membuat orang tersinggung, bahkan juga cenderung menjadi satu pertikaian dalam kehidupan. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan ini kami dapat menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.